Di tengah kesibukan kita, yang dipenuhi notifikasi tanpa henti dan jadwal yang padat, ada filosofi kuno yang mengusung gagasan radikal. Kekuatan sejati tidak terletak pada pengendalian dunia di sekitar kita, namun pada penguasaan reaksi kita sendiri terhadapnya. Filsafat ini adalah stoicisme. Hal ini mengajarkan bahwa ketahanan, kebahagiaan, dan kedamaian mendalam datang dari dalam, bukan dari penghargaan atau kekayaan materi yang kita kumpulkan. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana stoicisme tidak hanya tentang bertahan menghadapi badai kehidupan, namun juga berhasil melewatinya dengan mengubah pola pikir dan tindakan kita. Jika Anda merasa kewalahan, terjebak, atau sekadar ingin tahu tentang menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan tenang, pantau terus kami saat kami menjelajahi prinsip-prinsip Stoa yang transformatif ini. Prinsip-prinsip ini berjanji untuk mengubah tidak hanya cara Anda berpikir, tetapi juga cara Anda menjalani hidup setiap hari. Jika Anda menghargai konten kami, silakan tekan tombol subscribe dan tonton videonya sampai akhir. Mari kita mulai. Nomor 1, kesadaran diri. Dalam stoikisme, kesadaran diri bukan hanya reflektif, tetapi juga transformatif. Ini melibatkan pemeriksaan yang ketat terhadap penilaian dan reaksi kita terhadap peristiwa eksternal. Dengan memahami persepsi kita dapat mulai mengendalikannya, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kebahagiaan kita. Konsep ini sangat dekat dengan kecerdasan emosional, di mana kesadaran diri memungkinkan kita untuk menavigasi lingkungan sosial dengan pemahaman yang jelas tentang emosi internal kita sendiri, serta bagaimana emosi ini dapat mempengaruhi orang lain. Bagi Stoik, mindfulness, memperhatikan momen sekarang tanpa bias emosional, adalah alat untuk mengembangkan kesadaran diri. Mindfulness ini aktif, melibatkan keterlibatan yang konstan dengan pikiran kita, dan mempertanyakan, apakah persepsi kita sesuai dengan realitas, dan apakah mereka mengarahkan kita menuju kehidupan yang berbudi. Marcus Aurelius sering menulis tentang mengamati reaksinya sendiri dan memperbaikinya menuju kebajikan. Introspeksi semacam ini meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola emosi dalam situasi yang menantang, aspek penting dari kecerdasan emosional. Selain itu, kesadaran diri Stoik meluas hingga memahami peran kita dalam kosmos yang lebih besar. Ini mendorong kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar, yang membantu mengelola keluhan dan keinginan pribadi. Pandangan yang lebih luas ini menumbuhkan ketahanan emosional yang sangat relevan di dunia yang serba cepat saat ini. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Stoik ke dalam pengembangan kesadaran diri dapat memperkaya kecerdasan emosional, menyediakan kerangka kerja untuk memahami emosi kita, dan menggunakan pemahaman itu untuk menjalani kehidupan yang lebih disengaja dan memuaskan. Nomor 2, pengelolaan diri. Pengelolaan diri dalam stoikisme adalah tentang mengendalikan reaksi dan emosi kita. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan disiplin diri dan mindfulness yang berkelanjutan, yang berakar pada filosofi Stoik. Bagi Stoik, pengelolaan diri bukan tentang menekan emosi, tetapi memahami dan menyalurkannya secara konstruktif. Ini melibatkan pengakuan terhadap reaksi emosional awal kita, dan kemudian memilih respons yang rasional. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan dari peristiwa eksternal, tetapi dari persepsi kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan mengelola persepsi kita mengelola respons emosional kita. Epictetus menekankan pentingnya membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Mismanajemen reaksi sering berasal dari ketidakpahaman tentang perbedaan ini. Merangkul prinsip ini meningkatkan kecerdasan emosional dengan memperjelas bahwa kita harus fokus pada tindakan dan reaksi kita, mengurangi perasaan stres dari keadaan eksternal. Secara praktis, pengelolaan diri melibatkan praktik sehari-hari seperti refleksi, meditasi, dan pemeriksaan diri untuk memahami pemicu emosional dan pola kita. Praktik yang berkelanjutan ini membantu mengembangkan kebajikan seperti kesabaran, pengendalian diri, dan keberanian yang penting untuk pengelolaan diri yang efektif. Misalnya, dalam situasi yang penuh tekanan, seseorang yang terlatih secara stoik mungkin merenungkan sumber stres, menilai ulang respons emosional mereka,
dan memilih tindakan yang selaras dengan nilai inti dan tujuan jangka panjang mereka. Nomor 3. Motivasi. Dalam stoikisme, motivasi bukan tentang mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit. Sebaliknya, ini tentang mengejar kebajikan, hidup sesuai dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi. Motivasi ini sangat sesuai dengan ciri kecerdasan emosional yang didorong oleh visi batin dan standar pribadi daripada imbalan eksternal. Motivasi tertinggi bagi stoik adalah memperbaiki karakter seseorang dan mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang lain dianggap acuh tak acuh, tidak baik atau buruk dengan sendirinya, tetapi hanya dalam bagaimana mereka digunakan. Misalnya, kekayaan atau kesehatan menjadi baik jika digunakan secara berbudi dan buruk jika mengarah pada tindakan tidak bermoral. Perspektif ini mendorong motivasi yang teguh, tidak terpengaruh oleh fluktuasi eksternal yang mengarah pada kehidupan yang konsisten dan berintegritas. Pandangan stoik tentang motivasi menumbuhkan ketahanan karena itu berlabuh pada sesuatu yang stabil, kebajikan pribadi, tidak seperti tujuan eksternal yang dapat terhambat atau diambil. Kebajikan internal dapat dikejar dalam hampir semua keadaan. Ini sesuai dengan kompetensi kecerdasan emosional dari motivasi, di mana individu didorong oleh komitmen internal dan kepuasan melakukan apa yang mereka yakini benar. Stoikisme mengajarkan bahwa motivasi sejati melibatkan tidak hanya mengejar kebajikan sendiri, tetapi juga bekerja untuk kepentingan orang lain. Marcus Aurelius menekankan manusia sebagai makhluk sosial yang melekat, yang dimaksudkan untuk bekerja sama dan saling membantu. Aspek sosial dari motivasi stoik ini dapat meningkatkan kecerdasan emosional dengan menyelaraskan tujuan pribadi dengan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, memperkaya hubungan antar pribadi dan ikatan komunitas, mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik ke dalam pemahaman kita tentang motivasi, menyediakan kerangka kerja yang kuat, dan berlandaskan etika yang meningkatkan kecerdasan emosional. Ini mendorong kita untuk mengejar tujuan yang berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan kebaikan bersama. Bentuk motivasi ini bukan hanya tentang mencapai hasil, tetapi tentang menjadi orang yang lebih baik dalam prosesnya. Nomor 4. Empati. Empati stoik dimulai dengan pengakuan bahwa semua manusia memiliki keinginan dan ketakutan yang sama. Kita semua mencari kebahagiaan dan takut menderita. Kesadaran ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan pemahaman. Stoik berlatih melihat melampaui permukaan tindakan orang untuk memahami motivasi dan emosi yang mendasarinya. Ini mirip dengan aspek kecerdasan emosional dari empati, yang melibatkan memahami dan merespons emosi orang lain. Teknik stoik utama yang meningkatkan empati adalah latihan mengambil perspektif. Ini melibatkan membayangkan diri sendiri dalam posisi orang lain, latihan yang sering dianjurkan oleh Marcus Aurelius dalam meditasi-meditasinya. Nomor 5. Keterampilan sosial. Filosofi stoik menekankan pentingnya ikatan sosial dan hubungan yang harmonis. Stoik percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mendasar, dan menjaga hubungan baik adalah penting untuk kehidupan berbudi. Ini sejalan dengan komponen kecerdasan emosional dari keterampilan sosial yang melibatkan mengelola hubungan dengan efektif, menginspirasi orang lain, dan mendorong kerjasama. Berlatih keterampilan sosial stoik melibatkan mendengarkan dengan aktif, komunikasi yang jelas dan empati. Stoik mendorong kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara bijaksana dan hormat, mempertimbangkan perspektif dan perasaan mereka. Marcus Aurelius sering menulis tentang memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan pemahaman, mengenali bahwa semua orang adalah bagian dari keluarga manusia yang sama. Nomor 6. Pengambilan keputusan. Stoikisme mengajarkan bahwa pengambilan keputusan yang baik berakar pada akal dan kebajikan. Stoik menganjurkan untuk membuat pilihan berdasarkan pemikiran rasional daripada dorongan emosional. Prinsip ini sangat selaras dengan ciri kecerdasan emosional dalam pengambilan keputusan yang bijak dan seimbang. Secara praktis, pengambilan keputusan stoik melibatkan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita dan memastikan mereka selaras dengan nilai-nilai inti kita. Dengan merenungkan pilihan kita dan dampaknya terhadap diri kita dan orang lain, kita dapat membuat keputusan
yang mempromosikan kesejahteraan kita dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Misalnya ketika dihadapkan dengan keputusan yang menantang, seseorang yang terlatih secara stoik mungkin meluangkan waktu untuk menimbang pro dan kontra, mencari nasihat dari individu yang dipercaya, dan merenungkan nilai dan prinsip mereka. Pendekatan yang hati-hati ini membantu dalam membuat pilihan yang bijaksana dan etis, meningkatkan hasil pribadi dan kolektif. Nomor 7. Ketahanan. Ketahanan, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, adalah pilar utama dari filosofi Stoik. Stoik percaya bahwa hidup dipenuhi dengan tantangan dan kemunduran, tetapi bagaimana kita menanggapi kesulitan ini menentukan kekuatan dan karakter kita. Konsep ini sangat terkait dengan ciri kecerdasan emosional dalam ketahanan. Stoik berlatih ketahanan dengan menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita dan berfokus pada apa yang bisa kita ubah. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan sikap positif dan belajar dari kesulitan. Epictetus sering berbicara tentang melihat hambatan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Dengan mengadopsi pola pikir Stoik, kita dapat mengembangkan ketahanan yang diperlukan untuk menavigasi pasang surut kehidupan. Ketahanan ini membantu kita tetap membumi, menjaga ketenangan, dan terus berusaha menuju tujuan kita meskipun ada hambatan, yang pada akhirnya mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Stoik ke dalam kecerdasan emosional, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengembangkan kemampuan kita dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Stoikisme menawarkan pandangan yang mendalam tentang kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, keterampilan sosial, pengambilan keputusan, dan ketahanan yang sejalan dengan komponen kecerdasan emosional. Kesadaran diri dalam Stoikisme membantu kita memahami dan mengendalikan reaksi emosional kita, sementara pengelolaan diri memungkinkan kita untuk merespons situasi dengan cara yang lebih konstruktif. Motivasi Stoik, yang berfokus pada kebajikan, memberikan dorongan internal yang kuat untuk bertindak dengan integritas dan keberanian. Empati Stoik mengajarkan kita untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain, memperkuat hubungan interpersonal kita. Keterampilan sosial Stoik membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan bijaksana dan hormat, membangun hubungan yang harmonis. Pengambilan keputusan yang berlandaskan pada rasionalitas dan kebajikan membantu kita membuat pilihan yang bijak dan etis. Ketahanan Stoik, yang melibatkan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan, memperkuat kemampuan kita untuk bangkit kembali dari kesulitan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.